Di tengah proses hitung suara soal penetapan pengganti pimpinan tertinggi, Gedung Majelis Pakar di Iran menjadi target serangan udara Israel. Akibatnya proses pemilihan pemimpin tertinggi terganggu dan kondisi bangunan gedung rusak parah. Selasa 3 Maret lalu, televisi pemerintah Iran menunjukkan sejumlah dampak serangan Israel, salah satunya di Gedung Majelis Pakar di Qom. Terlihat puing-puing bangunan berserakan, pecahan kaca dan dinding yang rusak menjadi pandangan memilukan yang disaksikan warga yang masih berjalan di sekitarnya. Majelis Pakar adalah badan konstitusional yang bertanggung jawab untuk menunjuk dan mengawasi pemimpin tertinggi Iran. Angkatan Udara Israel memang menargetkan gedung majelis saat penghitungan suara sedang berlangsung. Hal ini jelas mengganggu proses pemilihan pengganti pimpinan tertinggi. Pemirsa, pemandangan pilu dan duka yang mendalam dirasakan warga Iran saat mengarak puluhan peti kecil, di mana para siswa putri sekolah dasar di Iran menjadi korban atas serangan udara dari Israel dan juga Amerika Serikat ke Teheran pada Sabtu pekan lalu. Isak tangis keluarga dan ribuan pelayat menjadi duka nasional. Duka menyelimuti kota Minab, Iran Selatan. Ratusan warga mengantar kepergian para siswi sekolah yang tewas dalam serangan udara Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Deretan peti mati kecil berjajar rapi sebagai simbol pilu hilangnya nyawa-nyawa yang tidak bersalah. Tangis keluarga dan kerabat pun pecah di antara lautan pelayat. Serangan yang menghantam sebuah sekolah di Minab terjadi di tengah eskalasi konflik Iran versus Israel dan Amerika Serikat. Puluhan jiwa yang menjadi korban, sebagian besar adalah anak-anak perempuan usia sekolah dasar. Peristiwa ini menjadi duka nasional. Sementara itu, kuburan massal terlihat di Minab. Peti mati para siswi dan juga staf sekolah SD dimakamkan setelah diikuti ribuan pelayat. Pemirsa, konflik antara Iran dengan Amerika Israel kian memanas. Serangan udara Amerika Israel kembali menghancurkan Teheran dan meluluh lantakkan sebuah sekolah dasar. Serangan udara Amerika Serikat Israel menghancurkan bangunan-bangunan di kota-kota Iran. Kerusakan juga meluas dengan hancurnya sekolah dasar Mohalati di Teheran. Ini adalah kesekian kalinya di mana serangan Israel dan Amerika Serikat menyasar kepada rakyat sipil, terutama anak-anak. Pemirsa, semenjak serangan Amerika dan Israel pada Iran Sabtu kemarin, konflik di kawasan tersebut semakin memanas. Korban pun mulai berjatuhan dari kedua belah pihak. Pemandangan memilukan terlihat pada rumah sakit Mofid Teheran dengan korban termuda, yakni bayi yang berusia 7 tahun. Suasana memilukan terlihat pada ruang perawatan anak di sebuah rumah sakit di Teheran. Anak-anak ini adalah korban dari serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. تقریبا یک ساله داریم ما که به علت از اون محلی که در واقع انفجار رخ داشتن رد می شدن، موج انفجار بچه رو گرفته و تو ماشین بوده و اصابت کرده سرش در واقع به ماشین و دچار خونریزی مغزی شده و در حال حاضر بچه به دستگاه تنفسی وصله و رفته اتاق عمل بشه. Dari sekian banyak anak yang menjadi korban, seorang bayi berusia 7 bulan menjadi korban termuda di rumah sakit ini. روز تا حالا ما حدود 4 تا بیمار پذیرش کردیم در بیمارستان به دلیل جنگ تحمیلی که بر ما از طریق رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار تحمیل شده. دیروز 3 تا بیمار داشتیم که یکی 7 ماهه بوده و 2 تا بیمار 7 ساله و همین الان هم شاهد بودید که یک بیماری که بودن 40-50 ساله بود و
در حال به دلیل حملات هوایی که انجام شده و دچار زخمای در ناحیه صورت و همچنین قفس سینه شده بود اینجا مراجعه کرد و خوشبختانه همه همکارانی که اینجا حضور داشتن Pemirsa, puluhan ribu orang berkumpul di Kargil, India menuntut keadilan dan pertanggungjawaban atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan Amerika Serikat dan Israel yang sedang berlangsung menghantam berbagai wilayah di Iran. Salah satunya menyasar ke Istana Golestan yang selama ini dikenal sebagai situs warisan bersejarah di Teheran. Kerusakan terlihat di setiap sudut Istana Golestan akibat gelombang ledakan. Di antaranya tempat tidur marmer di ruang cermin, berbagai hiasan cermin, dan jendela-jendela yang hancur. Istana Golestan merupakan situs warisan terpenting di Iran yang memiliki banyak aula bersejarah dari berbagai era. Selat Hormuz resmi ditutup. Iran menegaskan akan menyerang kapal yang nekat melintas. Garda Revolusi Iran mencatat telah menyerang 3 kapal tanker minyak milik Amerika Serikat dan Inggris. حالا یه مقدارش فروش میرفت مبالغ جزئی به این کشورها برمیگشت. تنگه بسته شده. هر کس بخواد عبور بکنه قهرمانان فداکار ما در نیروی دریایی سپاه و ارتش اون کشتی‌ها رو با آتش خواهند کشید. نیان به این منطقه. Kondisi ini diprediksi akan berdampak terhadap pasokan dan harga migas di Indonesia. Mengingat selama ini sebanyak 20 hingga 25% pasokan minyak mentah Indonesia diimpor dari Timur Tengah melewati Selat Hormuz. Untuk mengatasi masalah ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia akan impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko. Sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia. Setiap hari lebih dari 20,1 juta barel minyak mentah melintasi jalur ini. Volume tersebut hampir 25% dari total perdagangan minyak dunia. Selain itu, sekitar 70% ditujukan ke beberapa negara di Asia, salah satunya Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz bisa memicu kenaikan harga migas dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan presiden dan mantan wakil presiden ke istana. Pertemuan ini membahas kondisi global dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemimpin lintas generasi ke Istana Kepresidenan Jakarta Selasa malam. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut hadir dalam acara ini. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir atas undangan yang diberikan dalam waktu singkat. Saya juga sangat berterima kasih atas tokoh-tokoh bangsa yang hadir di sini. Pertemuan kali ini sebagai bentuk silaturahmi sekaligus membahas sejumlah isu nasional hingga global. Berdiskusi, bersilaturahmi, saling bertukar pandangan. Bapak Presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira itu. Pertemuan berlangsung selama 4 jam di Istana Presiden. Meski dihadiri para tokoh bangsa, namun Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tidak terlihat di istana. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemerintah Indonesia kembali tegaskan siap berdialog dengan Iran dan menjadi mediator dalam perang di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menelpon Menlu Iran untuk fasilitasi mediasi. Kondisi negara-negara di Timur Tengah semakin memanas. Serangan rudal Amerika Serikat dan Israel menghantam pusat kota Teheran. Serangan ini menyebabkan rumah sakit anak Gandhi rusak berat. Tak hanya itu, serangan juga menyasar sejumlah titik di sekitar rumah sakit Khatam Al-Anbiya dan rumah sakit Motahari. Serangan ini dilakukan di tengah-tengah negosiasi antara AS dengan Iran. Iran pun membalas dengan meluncurkan rudal balistik ke arah target Amerika Serikat dan Israel. Pangkalan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait jadi target garda revolusi Iran. Serangan roket Iran juga menyasar jalan raya di Yerusalem dan mengakibatkan 6 orang terluka. Presiden Prabowo Subianto pun siap menjadi mediator untuk menghentikan perang dan terbang ke Teheran, Iran. Kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja rundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Hingga kini berdasarkan data dari Palang Merah Iran, serangan Israel dan AS ke Iran menewaskan 555 orang. Tak hanya pejabat tinggi Iran, nyatanya warga sipil juga menjadi korban. Tim Liputan iNews melaporkan.